Terdapat 5 anggota DPRD Lombok Utara mewakili masing-masing fraksi dari PKB, PKS, Gerindra, Nasdem, dan PDIP melempar kritik pedas kepada pemerintah daerah terkait kinerja pemerintah yang disebut tidak maksimal dalam menangani COVID-19. Hal ini disampaikan setelah Ketua DPRD Lombok Utara mengundurkan diri dari Satgas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. Keluarnya saudara Ketua DPR dari gugus COVID itu lalu kita mengesampingkan tugas dan tanggung jawab kemanusiaan kita untuk sama-sama memerangi wabah corona itu tidak seperti itu. Lebih-lebih sekarang di DPR itu sudah terbentuk Satgas COVID. Artinya DPR itu juga ingin terlibat secara langsung kepada masyarakat. Sudah benar, karena memang transparansi kita butuhkan. Informasi dari Pak Ketua saja kita tanya, dia tidak dapat informasi dari sana. Ini kan kita tempatkan di sana sampai kita minta di rapat bahwa libatkan juga DPR biar kelihatan di masyarakatnya. Bagaimana tanggapan Bupati Najmul Ahyar? Pertama berkaitan dengan pengunduran diri beliau. Ya kalau beliau misalnya menghendaki mengundurkan diri, ya tentu itu haknya beliau. Tetapi terus terang ya, kalau saya sih dari sisi saling mensupport kita terhadap persoalan yang sedang kita hadapi ini, ya sebaiknya justru kita saling memberi dorongan semangat ya, bukan mengundurkan diri pertama. Tapi sekali lagi itu adalah merupakan haknya beliau. Nah pertama kalau dikatakan tidak transparan, menurut saya ya agak kurang tepat juga. Karena beliau juga ikut di rapat-rapat kan. Saya bersama beliau hadir di rapat. Kaitan dengan COVID-19 ini yang membuat saya secara pribadi sangat kecewa dengan Pemda Kabupaten Lombok Utara. Kenapa kecewa? Dari 10 kabupaten kota, 1 Lombok Utara termasuk kategori yang belum membuat laporan ke Menteri Keuangan. Laporan apa coba? Ya, laporan dana COVID. Ya, itu refocusingnya anggaran itu, sehingga berakibat kepada 35% penundaan dana DAU. Ini yang sangat kecewa kita. Ya, saya kecewa. Kami akan jelaskan gitu. Kalau saat ini kan kita sedang refocusing ini, kita mengatakan yang sudah diskusi, kalau beras kemarin yang kita berikan di Malaka itu beras dari BCP, beras cadangan pemerintah. Kami juga menilai banyak hal yang janggal, misalkan pengadaan APD, misalnya seperti itu, masker melibatkan UMKM. Pertanyaan kami dari praksi, UMKM yang mana yang dipakai? Nah, kami belum melihat APD dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara yang diturunkan langsung kepada petugas nakes kita, kesehatan kita yang ada di RSUD. Pemulihan ekonomi ini yang disampaikan juga oleh gugus tugas, dan sekedul yang sudah disampaikan itu, dan juga disampaikan juga sebanyak 52.000 sembako yang sudah dibagikan kepada masyarakat Lombok Utara. Namun kami melihat, fraksi Gerindra melihat di bawah itu belum ada, kecuali hanya 2 desa yang sudah dibagikan sembako. Nah, yang lain ini kemana? Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang rumah sakit misalnya sudah direhab, kemudian semua itu karena kita harus mencari cara siapa yang mau menalangi terlebih dahulu, sebab uang kita belum keluar. Okay? Jadi refocusing ini selesai, baru kemudian dari BTT itu kita ambil sehingga kita bisa dikirimkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah harus benar-benar tahu permasalahan, dan kalau namanya permasalahan seperti ini darurat, namanya segera, jangan bertele-tele, jangan terlambat. Ini namanya musibah. Terlalu pagi mungkin kita menilai kalau misalnya mengatakan ada penyalahgunaan dan sebagainya. Ini kan semua on progress ya. Kita masih berjalan dengan progres perencanaan yang ada. Jadi kita juga berpikir cara bagaimana mencari uang ya supaya program penanganan COVID ini bisa berjalan saat ini. Kalau kita hanya menunggu hasil refocusing nanti, ya kita tidak jalan gitu. Ini 310 miliar tentu akan ditunda. Diakibatkan oleh pertama tidak dilaporkan 65 miliar dan refocusing kedua dengan jumlah 240 miliar itu belum dilakukan sampai hari ini. Tentunya khususnya kabupaten jelas sudah kita berikan sanksi
Nah, tentunya bagaimana kita melakukan stimulus ekonomi, menjalankan roda ekonomi rakyat kepada kalau sampai 310, belum lagi PAD kita menurun. Tidak perlu dikhawatirkan sebab semua pasti dipertanggungjawabkan. Saya pun selaku bupati, saya tidak ikut terjun langsung mengeksekusi Pak, karena ada dinas-dinas, ada ini kan. Saya ya sebatas memberikan kebijakan, lalu saya mengevaluasi bawahan saya dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh aturan. Imbasnya jelas, imbas pertama ekonomi rakyat Kabupaten Lombok Utara dengan infrastruktur tidak akan jalan. Terutama lagi sekarang ini musim tanam dan sebagainya, untuk musim panen dan sebagainya. Siapa lalu kemudian siapa yang kemudian anggaran daerah tidak ada. Ini artinya yang ada tersisa uang ini, uang Pemda hari ini adalah hanya belanja gaji pegawai dan biaya operasional minyak, dan itu yang ada sekitar hanya 210 miliar. Ya artinya rancangan bantuan dan persoalan ini, ya artinya kesalahannya adalah kepada Pemda. Tentunya ini adalah, Pemda harus tegas dan melakukan evaluasi. Kalau saya sih terlalu jauh kita membayangkan kalau Lombok Utara akan bangkrut ya gitu ya. Ya mari kita sama-sama berpikir optimis menurut saya ya. Bahwa ini musibah, siapa sih yang mau musibah ini terjadi dan tidak pernah kita bayangkan gitu. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Semalas TV mengabarkan.